hatred. We're in the Great War now. Ciri penting lain dari kenabian dalam tradisi Yahudi adalah bahwa nabi taat kepada hukum Taurat. Ia tidak berada di atas hukum, tidak kebal darinya, dan tidak memiliki otoritas untuk membatalkannya. Justru ketaatan nabi kepada Taurat menjadi bukti bahwa ia benar-benar diutus oleh Tuhan. Dalam tradisi ini, Taurat adalah pusat kehidupan beragama. Hukum Tuhan mengatur ibadah, moral, dan kehidupan sosial. Nabi berfungsi sebagai penjaga dan pengingat, agar hukum tersebut tidak ditinggalkan, diselewengkan, atau dikosongkan maknanya. Ia menyeru umat untuk kembali taat, bukan untuk mencari jalan pintas keselamatan di luar hukum Tuhan. Yesus hidup dalam kerangka ini. Ia berada di tengah masyarakat yang menjadikan Taurat sebagai standar kebenaran. Ketaatan kepada hukum Tuhan merupakan bagian dari kesalehan, bukan beban yang harus dihapus. Dalam tradisi kenabian, iman tanpa ketaatan tidak memiliki makna yang utuh. Karena itu, Nabi tidak mengajarkan pemisahan antara iman dan perbuatan. Keduanya berjalan bersama. Percaya kepada Tuhan harus tercermin dalam ketaatan kepada hukum-Nya. Inilah keseimbangan utama dalam ajaran para nabi. Keyakinan batin dan praktik nyata. Ketika kemudian muncul ajaran yang menyatakan bahwa hukum tidak lagi mengikat, atau bahwa ketaatan kepada Taurat tidak relevan bagi keselamatan, maka pergeseran yang terjadi bukan sekadar penyesuaian ajaran. Ia adalah perubahan paradigma dari agama berbasis hukum Tuhan menuju agama berbasis konsep keselamatan teologis. Disinilah perbedaan antara tradisi kenabian Yahudi dan teologi Kristen awal semakin terlihat jelas. Bukan hanya soal siapa Yesus itu, tetapi bagaimana manusia diselamatkan dan apa peran hukum Tuhan dalam hidup beragama. Dan dari titik ini, pertanyaan besar kembali muncul. Jika Nabi tunduk pada hukum Taurat, mengapa dan bagaimana hukum itu kemudian dikesampingkan dalam teologi berikutnya? Untuk memahami pola kenabian ini secara konkret, cukup melihat contoh para nabi besar dalam tradisi Yahudi. Musa, Daud, Sulaiman, dan Yesaya. Mereka hidup pada zaman yang berbeda, menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi berada dalam satu kerangka kenabian yang sama. Musa adalah nabi sekaligus penerima Taurat. Ia menjadi contoh paling jelas bahwa nabi tunduk sepenuhnya kepada hukum Tuhan. Musa tidak disembah, tidak diposisikan sebagai Tuhan, dan tidak menjadi pusat ibadah. Perannya adalah menyampaikan wahyu dan menegakkan hukum, bukan menggantikan Tuhan dalam kehidupan umat. Daud dan Sulaiman, meskipun berstatus raja, tetap dipahami sebagai hamba Tuhan. Kekuasaan mereka tidak menjadikan mereka ilahi. Mereka berdoa, bertaubat, dan tunduk pada hukum Tuhan. Ketika melakukan kesalahan, mereka ditegur, sebuah ciri penting bahwa nabi tetap manusia yang berada di bawah otoritas Tuhan. Yesaya mewakili nabi yang menyeru pertobatan dan keadilan moral. Pesannya keras terhadap penyimpangan, tetapi tidak pernah mengubah posisi dirinya sebagai utusan. Ia tidak menjadi objek iman, tidak menjadi pusat keselamatan, dan tidak melampaui batas kemanusiaan. Keempat tokoh ini menunjukkan satu pola yang konsisten. Nabi adalah manusia pilihan, diutus Tuhan, menyeru kepada hukum-Nya, taat kepada Taurat, tidak disembah, dan tidak pernah diposisikan sebagai Tuhan. Dengan pola yang begitu konsisten selama berabad-abad, perubahan pemahaman terhadap Yesus menjadi semakin signifikan secara historis. Jika semua nabi sebelumnya dipahami dalam batas yang sama, maka pertanyaan yang wajar untuk diajukan adalah, mengapa konsep tersebut berubah secara drastis pada diri Yesus? Pertanyaan ini bukan sekadar teologis, tetapi historis. Dan disinilah transformasi besar dalam sejarah agama mulai benar-benar terlihat.
Dalam tradisi Yahudi, terdapat pemisahan yang sangat tegas antara kenabian dan ketuhanan. Kenabian tidak pernah disamakan dengan ketuhanan dan tidak pernah bergerak ke arah itu. Dua konsep ini berada pada wilayah yang sepenuhnya berbeda. Nabi, seagung apapun perannya, tetaplah manusia. Ia dipilih dan diutus, tetapi tidak pernah memiliki sifat ilahi. Tuhan sebaliknya, sepenuhnya transenden, tidak menyerupai makhluk, tidak berinkarnasi, dan tidak berbagi hakikatnya dengan manusia. Prinsip ini menjadi fondasi tauhid Yahudi. Karena itu, dalam sejarah Yahudi tidak pernah ada nabi yang kemudian dipahami sebagai Tuhan, anak Tuhan, atau bagian dari hakikat ilahi. Tidak ada perkembangan gradual dari nabi menjadi objek ibadah. Kenabian selalu berhenti pada batas kemanusiaan, dan batas itu dijaga dengan ketat. Pemisahan ini bukan sekadar doktrin, tetapi identitas agama. Ia membentuk cara umat memahami Tuhan, hukum, dan keselamatan. Tuhan disembah secara langsung, tanpa perantara ontologis. Nabi menunjuk ke arah Tuhan, tetapi tidak pernah berdiri di tempat Tuhan. Dengan pemahaman ini, pergeseran yang terjadi dalam kekristenan awal menjadi sangat signifikan. Ketika Yesus diposisikan lebih dari sekadar nabi, ketika ia dikaitkan dengan hakikat ilahi, maka yang berubah bukan hanya status satu tokoh, tetapi seluruh kerangka teologis agama. Di titik inilah perbedaan antara Yahudi dan Kristen tidak bisa diperkecil sebagai perbedaan kecil tafsir. Ia adalah perbedaan prinsip antara agama yang menjaga batas mutlak antara Tuhan dan Nabi, dan agama yang kemudian merumuskan hubungan baru antara keduanya. Maka kalimat ini merangkum semuanya secara ringkas dan tajam. Dalam tradisi Yahudi, kenabian tidak pernah dan tidak boleh berubah menjadi ketuhanan. Dan dari sinilah, transformasi besar dalam sejarah agama benar-benar bermula. Dalam tradisi Yahudi, istilah Mesias, Masyiach, memiliki makna yang sangat berbeda dari pengertian Kristen kemudian. Mesias dipahami sebagai raja atau pemimpin manusia yang diurapi, bukan figur ilahi, dan bukan objek ibadah. Kata Masyiach sendiri berarti yang diurapi, merujuk pada praktik pengurapan raja atau pemimpin yang dipilih Tuhan untuk menjalankan misi tertentu di dunia. Mesias adalah manusia biasa yang diberi tugas sejarah. Ia memimpin umat, menegakkan keadilan, memulihkan hukum Tuhan, dan membawa perdamaian. Perannya bersifat politis, sosial, dan religius, tetapi tetap berada sepenuhnya dalam batas kemanusiaan. Mesias tidak disembah, tidak menebus dosa manusia secara metafisik, dan tidak memiliki hakikat ketuhanan. Dalam sejarah Yahudi, konsep Mesias tidak pernah terlepas dari ketaatan kepada Taurat. Mesias justru diharapkan menjadi pemimpin yang paling taat, paling adil, dan paling konsisten menjalankan hukum Tuhan. Ia bukan pembawa hukum baru, apalagi penghapus hukum lama. Yang penting ditegaskan, Mesias dalam Yahudi bukan pusat iman, melainkan bagian dari harapan sejarah. Keselamatan tetap berasal dari Tuhan, bukan dari Mesias itu sendiri. Mesias hanya alat, bukan tujuan akhir. Dengan pemahaman ini, menjadi jelas bahwa Mesias dan Tuhan tidak pernah disamakan. Tidak ada konsep Mesias ilahi dalam teologi Yahudi. Jika seorang tokoh diposisikan sebagai ilahi, maka ia otomatis keluar dari kategori Mesias Yahudi. Disinilah titik pergeseran besar mulai tampak. Ketika dalam kekristenan, Mesias tidak lagi dipahami sebagai raja manusia yang diurapi, tetapi sebagai figur ilahi, penebus dosa, dan pusat keselamatan. Maka yang berubah bukan hanya tafsir, tetapi definisi Mesias itu sendiri. Dan dari sinilah pertanyaan kunci berikutnya muncul. Jika Mesias dalam tradisi Yahudi adalah manusia yang diurapi, kapan dan bagaimana Mesias berubah menjadi figur ilahi dalam teologi Kristen? Salah satu fungsi utama Mesias, Masyiach, dalam tradisi Yahudi adalah memimpin Bani Israel. Kepemimpinannya bersifat nyata dan historis, bukan simbolik atau metafisik. Mesias diharapkan hadir sebagai pemimpin yang membimbing umat dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan sesuai dengan hukum Tuhan. Kepemimpinan ini tidak dipahami sebagai keselamatan rohani universal, melainkan sebagai pemulihan umat.
Mesias mempersatukan kembali Bani Israel, mengakhiri penindasan, dan mengembalikan kehidupan beragama yang berlandaskan Taurat. Fokusnya adalah keadilan, keteraturan, dan kesetiaan kepada perjanjian dengan Tuhan. Dalam kerangka ini, Mesias tidak berperan sebagai juru selamat seluruh umat manusia dari dosa. Ia tidak menanggung kesalahan umat secara metafisik dan tidak menggantikan peran Tuhan. Ia adalah pemimpin yang ditugaskan Tuhan untuk menjalankan kehendak-Nya di dunia, bukan untuk menjadi objek iman. Karena itu, harapan mesianik Yahudi selalu terikat pada realitas sejarah. Jika kondisi yang dijanjikan, keadilan, perdamaian, ketaatan pada Taurat, tidak terwujud, maka klaim Mesias dianggap belum terpenuhi. Tidak ada ruang untuk memindahkan kegagalan ke ranah spiritual atau eskatologis semata. Dengan pemahaman ini, menjadi jelas mengapa banyak komunitas Yahudi tidak menerima klaim Mesias yang dilekatkan kepada Yesus. Bukan karena penolakan emosional, tetapi karena kriteria mesianik yang sangat spesifik dalam tradisi mereka. Dan disinilah kontras historis semakin tajam. Ketika kekristenan kemudian memaknai Mesias sebagai penyelamat universal yang menebus dosa manusia, fungsi kepemimpinan historis atas Bani Israel bergeser menjadi konsep keselamatan teologis. Pertanyaannya pun menjadi semakin jelas. Jika Mesias dalam Yahudi memimpin Bani Israel secara nyata, bagaimana konsep itu berubah menjadi keselamatan universal dalam teologi Kristen? Dalam tradisi Yahudi, istilah nabi, navi, memiliki makna yang sangat jelas dan terbatas. Seorang nabi adalah manusia pilihan Tuhan, bukan makhluk ilahi, bukan bagian dari Tuhan, dan tidak memiliki hakikat ketuhanan. Ia dipilih, diutus, dan diberi amanah untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Nabi tidak berbicara atas kehendaknya sendiri. Ia menyampaikan wahyu, menegur penyimpangan, menyeru pertobatan, dan mengembalikan umat kepada hukum Tuhan. Otoritas Nabi bersumber dari wahyu, bukan dari dirinya sebagai pribadi. Karena itu, dalam tradisi kenabian, fokus utama bukan pada sosok Nabi, melainkan pada Tuhan yang mengutusnya. Nabi juga tidak menjadi objek ibadah. Ia dihormati, ditaati dalam hal risalah, tetapi tetap dipahami sebagai manusia yang makan, tidur, berdoa, dan tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan nabi terbesar sekalipun tidak keluar dari batas kemanusiaan. Inilah ciri utama kenabian dalam tradisi Yahudi. Tegas dalam tauhid, jelas dalam posisi manusia dan Tuhan. Dalam kerangka ini, peran nabi bersifat fungsional, bukan ontologis. Artinya, yang penting adalah tugasnya sebagai penyampai pesan, bukan hakikat keberadaannya. Nabi tidak menyelamatkan manusia dengan dirinya, melainkan mengarahkan manusia agar kembali kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Ketika Yesus lahir dan berdakwah di tengah masyarakat Yahudi, konsep inilah yang menjadi latar belakang pemahaman tentang kenabian. Ia hidup di tengah tradisi yang memahami nabi sebagai manusia pilihan, bukan figur ilahi, bukan pusat ibadah, dan bukan objek iman metafisik. Dari sini, perbandingan menjadi relevan. Jika kemudian Yesus dipahami secara berbeda, bukan lagi semata sebagai manusia pilihan, tetapi sebagai pusat keselamatan, maka yang berubah bukan hanya cara memandang Yesus, melainkan konsep kenabian itu sendiri. Dan disinilah pertanyaan berikutnya mulai mengemuka. Ketika Nabi tidak lagi dipahami sebagai manusia pilihan, apa yang ia menjadi? Dan apa konsekuensinya bagi agama itu sendiri? Pertanyaan ini menjadi jembatan penting untuk memahami transformasi besar yang terjadi setelahnya. Selain sebagai manusia pilihan, Nabi juga dipahami sebagai utusan Tuhan. Ia tidak muncul atas inisiatif pribadi, tidak membawa ajaran dari pemikirannya sendiri, dan tidak memiliki otoritas independen. Seluruh legitimasi kenabian bertumpu pada satu hal, pengutusan langsung dari Tuhan. Pengutusan ini bersifat vertikal. Tuhan memilih, memerintah, dan membimbing Nabi dalam menyampaikan risalah. Karena itu, Nabi tidak bebas mengubah pesan sesuai kehendaknya. Ia terikat sepenuhnya pada wahyu yang diterimanya. Dalam tradisi kenabian, ketaatan Nabi kepada Tuhan justru menjadi bukti utama keabsahan kenabiannya. Sebagai utusan, Nabi berfungsi sebagai penyampai, bukan sebagai sumber ajaran. Ia menjelaskan hukum Tuhan, memperingatkan penyimpangan,
dan mengajak manusia kembali kepada jalan yang benar. Fokus ajaran tetap berada pada Tuhan dan perintahnya, bukan pada pribadi sang nabi. Konsep ini menjaga batas yang tegas antara Tuhan dan manusia. Nabi, setinggi apapun kedudukannya, tetap berada di sisi manusia, berdiri di hadapan Tuhan sebagai hamba. Ia tidak menjadi perantara keselamatan dalam arti ontologis dan tidak memikul dosa umat secara metafisik. Dengan pemahaman ini, risalah kenabian selalu bersifat transparan. Pesan datang dari Tuhan, disampaikan oleh nabi, dan ditujukan kepada umat. Tidak ada ruang bagi pengkultusan pribadi, karena pengutusan justru menegaskan keterbatasan manusia di hadapan Tuhan. Kerangka inilah yang menjadi standar dalam tradisi kenabian Yahudi, dan juga sejalan dengan pemahaman Islam tentang para nabi. Maka ketika konsep tentang Yesus kemudian berkembang melampaui kerangka utusan Tuhan, perubahan itu menandai pergeseran mendasar, bukan hanya dalam sosok Yesus, tetapi dalam hakikat kenabian itu sendiri. Dan dari sinilah pertanyaan lanjutan menjadi semakin tajam. Ketika seorang utusan tidak lagi dipahami sekadar sebagai utusan, peran apa yang kemudian disematkan kepadanya? Ciri penting lain dari seorang nabi dalam tradisi Yahudi adalah bahwa ia menyeru kepada Taurat. Nabi tidak datang untuk menghapus hukum Tuhan, apalagi menggantinya dengan ajaran baru yang bertentangan. Sebaliknya, ia hadir untuk menghidupkan kembali Taurat, meluruskan penyimpangan umat, dan mengembalikan kehidupan beragama kepada hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Dalam sejarah kenabian Bani Israel, para nabi berulang kali mengingatkan umat agar kembali kepada perjanjian dengan Tuhan. Seruan mereka bersifat etis dan hukum, keadilan, ketaatan, ibadah yang benar, dan kehidupan yang selaras dengan Taurat. Nabi tidak menciptakan sistem hukum baru, tetapi menegaskan kembali hukum yang telah ada. Yesus sendiri hidup dalam kerangka ini. Ia berbicara kepada masyarakat yang mengenal Taurat, beribadah di lingkungan Yahudi, dan menggunakan rujukan kitab suci mereka. Seruannya berkaitan dengan pertobatan, keikhlasan, dan pelaksanaan hukum Tuhan secara benar, bukan penghapusan hukum tersebut. Dalam konteks sejarahnya, pesan Yesus masih berada dalam jalur kenabian Yahudi. Dengan demikian, dalam tradisi kenabian, keselamatan tidak dilepaskan dari ketaatan kepada hukum Tuhan. Iman dan perbuatan berjalan beriringan. Nabi berperan sebagai pengingat dan pembimbing agar hukum itu tidak ditinggalkan atau diselewengkan. Ketika kemudian muncul ajaran yang menyatakan bahwa hukum tidak lagi mengikat, atau bahwa keselamatan dapat dicapai tanpa ketaatan kepada Taurat, maka pergeseran tersebut menandai perubahan yang sangat mendasar. Ia bukan sekadar penafsiran baru, melainkan perubahan paradigma dari agama berbasis hukum Tuhan menuju agama berbasis teologi keselamatan. Di titik inilah perbedaan antara tradisi kenabian dan teologi Kristen awal menjadi semakin jelas. Dan dari sini, pertanyaan lanjutan pun muncul dengan sendirinya. Ketika Taurat tidak lagi menjadi rujukan utama, apa yang kemudian menggantikannya sebagai pusat ajaran? Ciri paling mendasar dari kenabian dalam tradisi Yahudi adalah satu hal yang tidak bisa ditawar. Nabi bukan Tuhan. Seorang nabi, setinggi apapun kedudukannya, tetap berada dalam batas kemanusiaan. Ia tidak memiliki sifat ilahi, tidak disembah, dan tidak menjadi bagian dari hakikat Tuhan. Pemisahan ini bersifat prinsipil. Dalam teologi Yahudi, Tuhan dan manusia tidak pernah bercampur. Tuhan adalah pencipta, maha suci, dan sepenuhnya transenden. Nabi adalah makhluk ciptaan yang menerima wahyu. Ketika batas ini dijaga, tauhid tetap utuh dan tidak tercampur dengan pengkultusan manusia. Karena itu, Nabi tidak pernah menjadi pusat ibadah. Doa tidak ditujukan kepadanya, keselamatan tidak bergantung pada dirinya, dan iman tidak diukur dari keyakinan terhadap hakikat dirinya. Nabi hanya menunjuk ke arah Tuhan, bukan menggantikan posisi Tuhan. Dalam kerangka ini, penghormatan kepada Nabi tidak pernah berubah menjadi pemujaan. Ketaatan kepada Nabi bersifat fungsional, selama ia menyampaikan perintah Tuhan. Begitu risalah selesai, yang tersisa adalah hukum Tuhan, bukan figur Nabi sebagai pusat agama. Inilah standar kenabian yang konsisten dalam tradisi Yahudi dan juga sejalan dengan pandangan Islam.
Maka ketika dalam sejarah kemudian muncul pemahaman yang menempatkan Yesus bukan hanya sebagai utusan, tetapi sebagai sosok dengan hakikat ilahi yang berubah bukan sekadar status Yesus, melainkan batas antara Tuhan dan manusia. Dan disinilah letak perubahan paling radikal dalam sejarah agama. Ketika seorang nabi tidak lagi dipahami sebagai manusia, konsep Tuhan itu sendiri ikut berubah. Pertanyaan berikutnya pun menjadi tak terelakkan. Bagaimana dan kapan batas ini mulai bergeser? Dan mengapa pergeseran itu diterima sebagai ajaran resmi? Konsekuensi langsung dari prinsip bahwa nabi bukan Tuhan adalah satu hal yang sangat tegas. Nabi tidak disembah. Dalam tradisi kenabian Yahudi, penyembahan hanya ditujukan kepada Tuhan yang esa. Tidak ada ruang bagi doa, ritual, atau pengabdian spiritual kepada seorang nabi, betapapun agung kedudukannya. Penyembahan dipahami sebagai pengakuan terhadap keilahian. Karena itu, mengarahkan ibadah kepada manusia, termasuk nabi, dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap tauhid. Nabi sendiri justru berperan untuk mencegah hal tersebut. Ia mengarahkan manusia agar tidak terikat pada sosoknya, tetapi kembali kepada Tuhan yang mengutusnya. Dalam kerangka ini, Nabi tidak menjadi perantara ibadah. Ia tidak menerima pengakuan iman, tidak menjadi objek pengharapan keselamatan, dan tidak dijadikan pusat ritual keagamaan. Semua bentuk ibadah, doa, sujud, permohonan ampun ditujukan langsung kepada Tuhan. Pemahaman ini menjaga agama tetap bersih dari pengkultusan manusia. Ia juga menjaga agar risalah tetap lebih penting daripada figur. Yang diwariskan bukan sosok nabi sebagai objek iman, tetapi ajaran Tuhan yang disampaikannya. Ketika kemudian dalam sejarah muncul praktik dan keyakinan yang menjadikan Yesus sebagai objek doa, penyembahan, dan pusat ibadah, maka perubahan yang terjadi bukanlah perubahan kecil. Ia menandai pergeseran mendasar dari agama kenabian menuju agama kristologis, dari penyembahan Tuhan semata menuju penyembahan yang terpusat pada figur. Disinilah garis pemisah menjadi sangat jelas. Bukan lagi soal perbedaan tafsir, tetapi soal arah ibadah. Dan ketika arah ibadah berubah, wajah agama pun berubah sepenuhnya. Dari titik ini, pertanyaan selanjutnya menjadi sangat penting. Jika nabi tidak disembah dalam tradisi asalnya, kapan dan melalui proses apa penyembahan itu mulai dilembagakan? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita ke tahap transformasi berikutnya dalam sejarah agama. Ada satu perubahan besar dalam sejarah agama yang sering luput disadari. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam, tidak diumumkan secara resmi, dan tidak selalu disadari oleh generasi yang mengalaminya. Namun dampaknya sangat mendalam, bahkan menentukan wajah agama hingga hari ini. Perubahan itu adalah pergeseran konsep kenabian dari tradisi Yahudi menuju teologi Kristen. Yesus lahir, hidup, dan berdakwah di tengah masyarakat Yahudi. Bahasa, simbol, hukum, dan cara berpikir yang ia gunakan sepenuhnya berada dalam kerangka tradisi kenabian Yahudi. Ia berbicara tentang Tuhan yang esa, menyeru pertobatan, menegaskan hukum, dan menempatkan dirinya dalam garis para nabi sebelumnya. Dalam konteks sejarahnya, Yesus dipahami sebagai bagian dari tradisi panjang kenabian Bani Israel. Namun, ketika sejarah bergerak maju, pemahaman tentang sosok Yesus mulai mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari seorang nabi dan utusan Tuhan, ia perlahan diposisikan sebagai figur yang jauh melampaui konsep kenabian Yahudi. Gelar-gelar baru muncul, makna-makna teologis baru dirumuskan, dan peran Yesus tidak lagi hanya dipahami dalam kerangka risalah kenabian, tetapi sebagai pusat keselamatan kosmik. Disinilah pertanyaan penting mulai muncul. Bagaimana perubahan ini bisa terjadi? Apakah transformasi tersebut berasal langsung dari ajaran Yesus sendiri, atau dari proses penafsiran setelahnya? Kapan konsep nabi berubah menjadi konsep Mesias ilahi? Dan mengapa perubahan ini diterima sebagai arus utama dalam sejarah Kristen? Judul video ini bukan sekadar provokasi, melainkan ajakan untuk menelusuri satu fakta sejarah yang jarang dibahas secara jernih. Yesus lahir dalam tradisi kenabian Yahudi, tetapi wafat sebagai fondasi teologi Kristen. Antara kelahiran dan wafat itulah terjadi transformasi besar.
melibatkan tafsir, perdebatan, budaya Yunani Romawi, dan keputusan teologis gereja awal. Transformasi ini tidak bisa dipahami hanya dengan iman, tetapi juga dengan sejarah. Dan ketika sejarah dibaca dengan tenang, kita akan melihat bahwa perubahan konsep kenabian ini bukanlah hal sederhana, melainkan titik balik yang membentuk wajah agama hingga hari ini. Video ini tidak bertujuan untuk menyerang keyakinan siapapun. Ia juga tidak dimaksudkan untuk menggiring emosi. Tujuannya satu, mengajak melihat sejarah agama dengan jernih, memahami bagaimana sebuah konsep bisa berubah, dan menyadari bahwa apa yang diyakini hari ini adalah hasil dari proses panjang, bukan peristiwa instan. Maka sebelum melangkah lebih jauh, satu pertanyaan kunci patut kita simpan dalam benak. Ketika konsep kenabian berubah dari Yahudi ke Kristen, apa sebenarnya yang terjadi? Dan siapa yang paling berperan dalam perubahan itu? Lalu muncul pertanyaan kunci yang tidak bisa dihindari. Apa yang sebenarnya berubah? Apakah yang berubah adalah sosok Yesusnya, atau cara manusia memahami dan menafsirkannya? Dalam tradisi Yahudi, Nabi adalah manusia pilihan Tuhan yang membawa wahyu, menyeru pertobatan, menegakkan hukum Tuhan, dan mengingatkan umat agar kembali kepada tauhid. Nabi tidak disembah, tidak diposisikan sebagai Tuhan, dan tidak menjadi objek iman metafisik. Mereka dihormati karena amanahnya, bukan karena hakikat ketuhanannya. Dalam kerangka ini, Yesus hidup dan berdakwah. Namun setelah wafatnya Yesus, fokus ajaran perlahan bergeser. Pesan kenabian yang menekankan hukum, tobat, dan ketaatan mulai digantikan oleh refleksi teologis tentang siapa Yesus itu sendiri. Pertanyaan yang sebelumnya sekunder tentang hakikat Yesus menjadi pusat. Dari sinilah perubahan besar dimulai. Yang berubah pertama kali adalah fungsi Yesus. Dari seorang nabi yang menyeru manusia kepada Tuhan, Yesus diposisikan sebagai pusat keselamatan itu sendiri. Keselamatan tidak lagi terutama melalui ketaatan kepada hukum Tuhan, tetapi melalui iman kepada Yesus. Ini merupakan perubahan struktur ajaran, bukan sekadar penambahan istilah. Yang berubah berikutnya adalah makna kematian Yesus. Dalam tradisi kenabian Yahudi, wafatnya seorang nabi adalah tragedi sejarah, bukan mekanisme teologis. Tetapi dalam teologi Kristen, kematian Yesus diberi makna penebusan dosa umat manusia. Dari peristiwa sejarah, ia menjadi peristiwa kosmik. Dari kematian seorang utusan, ia menjadi fondasi keselamatan universal. Yang juga berubah adalah konsep dosa dan keselamatan. Ajaran kenabian menekankan dosa sebagai pelanggaran yang ditebus melalui tobat dan rahmat Tuhan. Dalam teologi Kristen kemudian, dosa dipahami sebagai kondisi bawaan dan keselamatan sebagai sesuatu yang ditebus melalui pengorbanan Yesus. Pergeseran ini membawa konsekuensi besar terhadap cara manusia memahami relasi dengan Tuhan. Perubahan lainnya terjadi pada bahasa dan kerangka berpikir. Tradisi Yahudi bersifat hukum dan etis, sementara teologi Kristen berkembang dalam bahasa filsafat Yunani. Konsep-konsep metafisik seperti hakikat, substansi, dan kodrat mulai digunakan untuk menjelaskan Yesus. Disinilah kenabian berubah menjadi kristologi. Maka ketika ditanya apa yang sebenarnya berubah, jawabannya bukan satu hal, melainkan keseluruhan kerangka ajaran. Bukan hanya cara memandang Yesus, tetapi juga cara memahami Tuhan, keselamatan, dosa, dan tujuan hidup beragama. Perubahan ini tidak terjadi karena satu perintah langsung, tetapi melalui proses panjang penafsiran, pengajaran, dan pembakuan ajaran oleh gereja. Dan ketika proses itu selesai, hasilnya menjadi agama yang sangat berbeda dari tradisi kenabian tempat Yesus berasal. Di titik inilah pertanyaan lanjutan menjadi semakin relevan. Apakah perubahan ini merupakan kelanjutan alami dari ajaran Yesus atau hasil reinterpretasi setelahnya? Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban emosional. Ia menuntut pembacaan sejarah yang jernih. Dan justru di sanalah pemahaman yang lebih dewasa tentang agama bisa dimulai. Perubahan yang terjadi dalam memahami sosok Yesus bukanlah perubahan istilah semata. Ia bukan sekadar pergantian sebutan dari nabi menjadi Mesias atau dari utusan menjadi penyelamat.
Perubahan ini mengubah seluruh wajah agama, dari fondasi hingga praktik keimanannya. Ketika konsep kenabian bergeser, maka struktur ajaran pun ikut berubah. Dalam tradisi kenabian, agama berpusat pada Tuhan, hukumnya, dan tanggung jawab manusia untuk taat. Nabi hadir sebagai penyampai risalah, bukan sebagai pusat ibadah. Namun ketika Yesus diposisikan sebagai pusat keselamatan, fokus agama berpindah dari ketaatan kepada Tuhan menuju iman kepada figur tertentu. Perubahan ini juga mengubah relasi manusia dengan Tuhan. Dalam kerangka kenabian, manusia berdiri langsung di hadapan Tuhan, berdosa, bertobat, dan memohon ampun. Dalam kerangka teologi Kristen kemudian, relasi itu dimediasi oleh pengorbanan Yesus. Keselamatan tidak lagi terutama ditentukan oleh pertobatan dan ketaatan, melainkan oleh penerimaan iman terhadap penebusan. Wajah ibadah pun ikut berubah. Ajaran kenabian menekankan etika dan hukum Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kekristenan berkembang sebagai agama sakramental, liturgis, dan dogmatis, dengan pusat pada peristiwa salib dan makna teologisnya. Dari praktik hidup, agama bergeser menjadi sistem keyakinan metafisik. Bahkan konsep Tuhan sendiri mengalami transformasi dalam perumusan teologi. Dari tauhid yang sederhana dan tegas, muncul konsep-konsep ketuhanan yang kompleks dan filosofis. Upaya menjelaskan Yesus mendorong lahirnya rumusan teologis yang jauh dari bahasa kenabian awal. Karena itu, perubahan ini tidak bisa dipandang sebagai kelanjutan biasa. Ia adalah titik balik sejarah yang membentuk agama baru dalam bentuk, struktur, dan orientasinya. Yesus tetap menjadi pusat, tetapi bukan lagi sebagai nabi dalam tradisi Yahudi, melainkan sebagai fondasi teologi Kristen. Memahami hal ini membantu kita melihat bahwa perbedaan antara Islam, Yahudi, dan Kristen bukan hanya soal keyakinan, tetapi soal cara agama itu dibangun sejak awal. Dan disinilah pentingnya membaca sejarah dengan jujur. Agar kita menyadari bahwa perubahan konsep kenabian ini telah mengubah wajah agama secara menyeluruh, bukan secara simbolik, tetapi secara substansial. Dari titik ini, pertanyaan selanjutnya menjadi semakin mendalam. Jika wajah agama berubah sedemikian rupa, siapa yang mendorong perubahan itu dan mengapa ia begitu menentukan? Maka titik tekan akhirnya menjadi jelas. Inilah alasan utama Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, bukan karena kebencian, bukan karena kebutaan sejarah, melainkan karena perubahan konsep Mesias itu sendiri. Dan pertanyaan reflektif pun tertinggal untuk kita renungkan. Ketika satu figur dipahami secara sangat berbeda oleh tiga tradisi besar, apakah perbedaan itu terletak pada sosoknya atau pada kerangka teologi yang membentuk cara kita memahaminya? Di sanalah sejarah agama memperlihatkan wajahnya yang paling jujur, bahwa iman tidak hanya dibentuk oleh tokoh, tetapi oleh prinsip-prinsip dasar yang menentukan apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Islam datang dengan posisi yang sangat jelas dalam persoalan ini. Bukan sebagai kelanjutan teologi Kristen, dan bukan pula sebagai cabang Yudaisme, tetapi sebagai koreksi teologis terhadap perubahan konsep kenabian. Dalam Islam, Isa alaihissalam dikembalikan ke tempat asalnya sebagai nabi dan rasul, seorang manusia pilihan, diutus oleh Allah, membawa wahyu dan menyeru kepada tauhid. Beliau mulia, suci, dan diberi mukjizat, namun tetap hamba Allah, bukan Tuhan, dan bukan bagian dari ketuhanan. Karena itu, Islam secara tegas menolak konsep ketuhanan Yesus. Penolakan ini bukan merendahkan Isa alaihissalam, tetapi justru menjaga kemurnian tauhid dan kemuliaan kenabian. Seorang nabi tidak disembah, dan Tuhan tidak menjelma menjadi manusia. Islam juga menolak narasi penyaliban Isa alaihissalam. Al-Quran menegaskan bahwa beliau tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diselamatkan oleh Allah dari makar manusia. Peristiwa yang disangka penyaliban adalah bagian dari kekeliruan persepsi sejarah, bukan akhir kehidupan Isa alaihissalam. Dengan penolakan ini, Islam tidak membangun teologi penebusan darah. Keselamatan dalam Islam tidak bergantung pada kematian seorang nabi, melainkan pada iman, amal, tobat, dan rahmat Allah. Di titik inilah posisi Islam menjadi konsisten. Islam tidak mengubah nabi menjadi Tuhan, tidak menghapus hukum Tuhan atas nama iman semata.
dan tidak menjadikan tragedi sejarah sebagai fondasi akidah. Titik tekan utamanya sederhana namun mendasar. Islam mempertahankan konsep kenabian yang murni. Nabi tetap manusia. Wahyu tetap petunjuk hidup. Tauhid tetap pusat iman. Dan Isa alaihi salam dalam Islam tidak hilang dari sejarah, tidak dikorbankan untuk teologi, tetapi dijaga kehormatannya sebagai salah satu nabi terbesar dalam rangkaian panjang para utusan Allah. Dari sini, perbedaan menjadi terang. Bukan soal siapa yang lebih emosional, bukan soal siapa yang lebih dahulu, melainkan soal bagaimana sebuah agama memahami Tuhan, nabi, dan keselamatan. Lalu muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apakah Yesus dalam pengajarannya sendiri pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan? Ataukah pemahaman itu lahir setelah peristiwa-peristiwa besar yang mengguncang para pengikutnya? Apakah perubahan konsep ini bersumber dari wahyu yang jelas dan tegas, atau dari penafsiran teologis yang berkembang setelah krisis sejarah, penyaliban, kekecewaan, dan upaya memahami kembali makna seorang nabi yang wafat? Sejarah menunjukkan satu hal penting. Ketika konsep kenabian bergeser, arah agama pun berubah secara total. Yang semula berpusat pada ketundukan kepada Tuhan, berubah menjadi keyakinan pada figur yang ditafsirkan ulang. Di titik inilah kita diajak berhenti sejenak. Bukan untuk berdebat, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memahami bagaimana sebuah ajaran dibentuk oleh sejarah, budaya, dan penafsiran manusia. Karena memahami sejarah agama dengan jernih bukan untuk mengguncang iman, melainkan untuk memastikan bahwa keyakinan berdiri di atas dasar yang benar. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua. Pada fase inilah, perubahan itu mencapai konsekuensi akhirnya. Konsep kenabian perlahan menghilang dari pusat iman, dan Yesus tidak lagi diposisikan terutama sebagai nabi yang diteladani ajarannya. Dalam tradisi kenabian, figur nabi menjadi teladan hidup. Bagaimana ia beribadah, bagaimana ia taat kepada hukum Tuhan, bagaimana ia bersikap dalam kehidupan sosial. Namun dalam teologi Kristen yang berkembang, fokus tersebut bergeser. Yang menjadi pusat bukan lagi kehidupan dan ajaran Yesus, melainkan makna teologis tentang dirinya. Yesus tidak lagi diikuti terutama sebagai pengajar Taurat dan penyeru tauhid, tetapi dipahami sebagai objek iman. Relasi umat dengan Yesus berubah dari mengikuti ajaran menjadi mempercayai peristiwa. Pusat iman berpindah ke 3 tema utama. Salib, sebagai simbol keselamatan. Penebusan, sebagai mekanisme penghapusan dosa. Dan ketuhanan Kristus, sebagai fondasi iman. Akibatnya, ajaran-ajaran moral dan kenabian Yesus tentang tobat, ketaatan kepada Tuhan, kerendahan hati, dan ibadah tidak lagi menjadi inti keselamatan, melainkan pelengkap etis. Yang menentukan keselamatan bukan lagi meneladani hidup Nabi, tetapi iman kepada kematian dan kebangkitannya. Inilah pergeseran struktural yang sangat penting. Ajaran Yesus tidak lagi menjadi pusat, melainkan teologi tentang Yesus yang mengambil posisi utama. Fokus berpindah dari pesan menuju figur, dari risalah menuju dogma. Dalam kajian sejarah agama, ini menandai perubahan dari agama kenabian menjadi agama kristologis. Yesus tidak lagi terutama dipahami melalui apa yang ia ajarkan, tetapi melalui siapa ia diyakini secara teologis. Dari perspektif Islam, pergeseran ini dianggap sebagai kehilangan esensi kenabian. Isa alaihi salam justru diteladani sebagai nabi. Dalam ketaatan, doa, kesederhanaan, dan penyerahan diri kepada Allah. Ia tidak menjadi pusat ibadah, melainkan penunjuk jalan menuju Tuhan. Dengan demikian, perbedaan ini bukan sekadar variasi tafsir, tetapi perbedaan poros iman. Apakah pusat agama adalah ajaran seorang nabi,
atau teologi yang dibangun tentang dirinya. Dan pertanyaan penutup pun kembali mengemuka dengan jernih. Jika ajaran Yesus bukan lagi pusat, melainkan teologi tentang Yesus yang menjadi inti, apakah kita masih berbicara tentang kelanjutan kenabian atau tentang lahirnya paradigma agama yang baru sama sekali? Pertanyaan inilah yang mengajak kita melihat sejarah kekristenan bukan sebagai cerita sederhana, melainkan sebagai proses panjang pergeseran makna yang terus membentuk wajah iman hingga hari ini. Dari sudut pandang Yahudi, penolakan terhadap Yesus sebagai Mesias bukanlah persoalan emosi atau sejarah semata, melainkan persoalan prinsip teologis yang sangat mendasar. Penolakan pertama dan paling keras berkaitan dengan konsep ketuhanan manusia. Dalam Yudaisme, Tuhan bersifat mutlak, transenden, dan tidak dapat diserupakan dengan makhluk. Gagasan bahwa seorang manusia, siapapun dia, memiliki unsur ketuhanan atau layak disembah, dipandang sebagai pelanggaran langsung terhadap tauhid yang paling fundamental. Karena itu, ketika dalam perkembangan Kristen Yesus dipahami sebagai anak Tuhan dalam makna ilahi, bahkan sebagai bagian dari hakikat ketuhanan, konsep ini berada sepenuhnya di luar batas teologi Yahudi. Bagi Yudaisme, Mesias tetap manusia, setinggi apapun kedudukannya. Penolakan kedua berkaitan dengan Taurat. Dalam tradisi Yahudi, Taurat bersifat kekal dan mengikat. Mesias diharapkan menegakkan Taurat, bukan menggantinya atau menjadikannya tidak relevan. Ketaatan pada hukum Tuhan adalah inti kehidupan beragama. Namun dalam perkembangan teologi Kristen awal, terutama melalui penafsiran Paulus, Taurat tidak lagi menjadi pusat. Keselamatan tidak lagi dikaitkan dengan ketaatan hukum, tetapi dengan iman kepada Kristus. Dari perspektif Yahudi, ini bukan sekadar perbedaan penafsiran, melainkan peninggalan terhadap fondasi agama. Karena itu, bagi Yudaisme ada dua garis batas yang dilanggar sekaligus. Ketuhanan yang disandarkan pada manusia dan pelepasan diri dari hukum Taurat. Dari sinilah penolakan Yahudi harus dipahami. Bukan karena mereka menolak sosok Yesus secara pribadi, tetapi karena konsep Mesias dalam kekristenan tidak lagi sesuai dengan definisi Mesias Yahudi. Dalam kajian sejarah agama, hal ini dipandang sebagai perbedaan paradigma, bukan sekadar penolakan sepihak. Yahudi tetap konsisten dengan kerangka kenabian dan hukum. Kristen berkembang dengan kerangka kristologis dan soteriologis yang baru. Islam, dalam hal ini, kembali mengambil posisi yang berbeda. Islam menerima Isa alaihissalam sebagai Mesias dan Nabi, tetapi menolak ketuhanan manusia dan menolak penghapusan hukum Tuhan. Dengan demikian, Islam menjembatani pengakuan kenabian tanpa menerima loncatan teologis Kristen. Istilah anak Tuhan pun bukan konsep baru di dunia Helenistik. Kaisar Romawi, pahlawan mitologis, dan tokoh spiritual sering disebut sebagai anak dewa atau wakil ilahi. Sebutan ini tidak selalu bersifat moral, tetapi kosmologis, menunjukkan status khusus antara dunia ilahi dan manusia. Demikian pula konsep penyelamat kosmik. Banyak aliran religius Helenistik berbicara tentang figur yang datang untuk membebaskan manusia dari dosa, nasib, atau penderitaan kosmis. Keselamatan dipahami bukan sekadar etika, tetapi sebagai pembebasan metafisik. Ketika kekristenan awal keluar dari lingkungan Yahudi dan masuk ke dunia non-Yahudi, bahasa dan konsep inilah yang menjadi jembatan. Ajaran tentang Yesus mulai dipahami dengan kategori yang akrab bagi dunia Helenistik. Inkarnasi, anak Tuhan, penebus, dan penyelamat universal. Disinilah terjadi pergeseran penting. Yesus yang sebelumnya dipahami sebagai Nabi Yahudi mulai diterjemahkan ke dalam kerangka religius Helenistik. Penyaliban dimaknai bukan hanya sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai drama kosmik keselamatan, sebuah narasi yang sangat resonan dengan dunia saat itu. Dari sudut pandang sejarah agama, ini adalah proses kontekstualisasi teologis. Sebuah ajaran disesuaikan dengan bahasa dan imajinasi budaya penerimanya. Proses ini membuat kekristenan cepat menyebar, tetapi juga mengubah struktur teologinya secara signifikan. Dalam Islam, pendekatan ini tidak diterima. Wahyu tidak disesuaikan dengan mitologi budaya, melainkan justru meluruskan konsep ketuhanan dari unsur-unsur antropomorfik dan mitologis.
Tuhan tidak menjelma, tidak beranak, dan tidak diselamatkan melalui kematian. Maka pertanyaan penting kembali muncul. Ketika konsep anak Tuhan dan penyelamat kosmik selaras dengan dunia Helenistik, apakah ini kebetulan sejarah atau petunjuk bahwa teologi Kristen awal dibentuk oleh konteks budaya di luar tradisi kenabian Yahudi? Dan jika sebuah ajaran berubah agar mudah diterima dunia, di titik mana batas antara wahyu dan adaptasi budaya menjadi semakin sulit dibedakan? Pertanyaan inilah yang membantu kita memahami bahwa perkembangan agama tidak pernah terjadi di ruang hampa, melainkan selalu berdialog dan terkadang bernegosiasi dengan budaya tempat ia tumbuh. Ketika kekristenan awal bergerak keluar dari Palestina dan memasuki pusat-pusat dunia Yunani Romawi, ia tidak hanya berpindah wilayah, tetapi juga memasuki dunia bahasa dan konsep yang sama sekali berbeda. Proses ini secara alami mendorong terjadinya penyesuaian cara berpikir dan cara menjelaskan iman. Istilah-istilah kunci mulai digunakan dengan makna yang melampaui tradisi Yahudi. Konsep seperti logos, inkarnasi, anak Tuhan, dan penyelamat kosmik menjadi bagian dari wacana teologis. Bahasa ini akrab bagi masyarakat Helenistik, tetapi asing bagi teologi Yahudi murni yang sangat ketat menjaga jarak antara Tuhan dan manusia. Dalam lingkungan Yahudi, ketuhanan bersifat mutlak transenden. Tuhan tidak menjelma, tidak berinkarnasi, dan tidak berbagi esensi dengan makhluk. Karena itu, gagasan bahwa seorang manusia memiliki natur ilahi atau merupakan manifestasi Tuhan tidak berkembang dalam diskursus Yahudi arus utama. Sebaliknya, kristologi tinggi, yakni pemahaman Yesus sebagai figur ilahi, praeksisten, dan bagian dari rencana kosmik keselamatan, mulai terbentuk dan dimatangkan justru di luar lingkungan Yahudi tersebut. Ia berkembang dalam dialog dengan filsafat Yunani dan spiritualitas Helenistik. Hal ini dapat dilihat dari lokasi dan konteks perkembangan teologi Kristen awal. Pusat-pusat pemikiran teologis penting bukan lagi Yerusalem, melainkan Antiokhia, Efesus, Korintus, Roma, dan Alexandria, kota-kota yang sangat dipengaruhi budaya Yunani Romawi. Di lingkungan inilah, pertanyaan-pertanyaan metafisik tentang hakikat Tuhan, relasi ilahi manusia, dan keselamatan kosmik menjadi dominan. Yesus tidak lagi hanya dipahami melalui kategori nabi atau Mesias Yahudi, tetapi melalui kerangka ontologis yang lebih abstrak. Dari sudut pandang sejarah agama, ini menunjukkan bahwa kristologi tinggi bukanlah kelanjutan langsung dari tradisi kenabian Yahudi, melainkan hasil sintesis antara figur Yesus dan imajinasi religius dunia Helenistik. Dalam Islam, hal ini menjadi titik kritik utama. Isa alaihissalam dipahami dan ditempatkan kembali dalam kerangka kenabian murni, tanpa inkarnasi, tanpa ketuhanan, dan tanpa penebusan kosmik. Dengan demikian, Islam memutus kesinambungan dengan teologi Helenistik dan mengembalikan Isa pada fungsi kenabian. Maka pertanyaan kunci pun kembali mengemuka dengan tenang. Jika kristologi tinggi tidak lahir di lingkungan Yahudi murni, dari mana sebenarnya ia berasal? Apakah dari ajaran Yesus sendiri atau dari pertemuan antara krisis iman dan budaya Helenistik? Pertanyaan ini mengajak kita memahami bahwa perkembangan iman seringkali ditentukan bukan hanya oleh tokoh sentralnya, tetapi oleh bahasa, budaya, dan konteks intelektual yang membingkai cara manusia memahaminya. Dalam kajian sejarah agama, ini dikenal sebagai transformasi dari agama berbasis risalah menuju agama berbasis soteriologi. Fokus berpindah dari pesan menuju figur, dari wahyu menuju peristiwa, dari ketaatan menuju penebusan. Perlu dicatat, transformasi ini tidak muncul dalam ajaran Yesus sebelum wafat, melainkan berkembang sebagai jawaban teologis atas krisis kematian dan perluasan dakwah ke dunia non-Yahudi. Dengan kata lain, soteriologi lahir sebagai solusi teologis bagi konteks baru. Dalam Islam, perubahan semacam ini tidak diterima. Para nabi, termasuk Isa alaihissalam, tetap berada dalam fungsi kenabian. Mereka menyeru, membimbing, dan memberi teladan, bukan menjadi objek penebusan dosa manusia. Keselamatan tetap terkait langsung dengan hubungan hamba dan Tuhan, tanpa perantara pengorbanan ilahi. Dari sini, perbedaan fundamental menjadi jelas. Bukan sekadar perbedaan tafsir, tetapi perbedaan struktur teologi.
Apakah agama dibangun di atas risalah kenabian atau di atas mekanisme keselamatan melalui figur tertentu? Dan pertanyaan kunci pun kembali mengemuka. Ketika kenabian berubah menjadi soteriologi, apakah yang sedang kita saksikan adalah kelanjutan ajaran seorang nabi atau lahirnya paradigma agama yang sama sekali baru? Pertanyaan ini mengajak kita melihat bahwa perubahan besar dalam sejarah agama seringkali tidak terjadi karena satu pernyataan, melainkan karena pergeseran fokus yang perlahan, namun berdampak sangat luas hingga hari ini. Jika perbandingan dilakukan secara sistematis, perbedaan antara kerangka Yahudi dan Kristen menjadi sangat jelas pada tingkat konseptual, bukan sekadar istilah. Dalam tradisi Yahudi, nabi selalu manusia. Ia dipilih, diutus, dan dimuliakan, tetapi tetap berada sepenuhnya dalam batas kemanusiaan. Ia tidak disembah, tidak memiliki sifat ilahi, dan tidak menjadi perantara keselamatan metafisik. Ketaatan kepada Tuhan tetap menjadi pusat. Demikian pula Mesias dalam Yahudi dipahami sebagai pemimpin duniawi, seorang manusia yang diurapi untuk tugas sejarah, memimpin umat, menegakkan keadilan, dan memulihkan hukum Taurat. Ia bukan Tuhan, bukan objek ibadah, dan bukan penebus dosa kosmik. Sebaliknya, dalam teologi Kristen, posisi Yesus mengalami perubahan mendasar. Ia dipahami sebagai anak Tuhan, bukan dalam pengertian metaforis Yahudi, tetapi dalam makna teologis yang mengandung unsur ketuhanan. Dari sini berkembang pemahaman tentang natur ilahi, relasi khusus dengan Tuhan, dan peran kosmik dalam keselamatan manusia. Lebih jauh, Yesus diposisikan sebagai penebus dosa. Keselamatan tidak lagi bertumpu pada ketaatan dan tobat semata, melainkan pada iman kepada kematian dan pengorbanannya. Dengan demikian, peristiwa salib menjadi pusat teologi, bukan sekadar episode sejarah. Perbandingan ini menunjukkan satu hal penting. Perubahan tersebut bukan penyesuaian kecil atau kelanjutan linear. Ia adalah pergeseran struktur teologi, dari kenabian ke soteriologi, dari manusia pilihan ke figur ilahi, dari risalah ke penebusan. Dalam kajian sejarah agama, perubahan seperti ini disebut loncatan teologis. Artinya, sebuah tradisi baru dibangun dengan kerangka konseptual yang berbeda dari fondasi sebelumnya, meskipun masih menggunakan bahasa dan tokoh yang sama. Dari sudut pandang Islam, loncatan ini tidak diterima. Isa alaihissalam tetap diposisikan sebagai nabi dan Mesias, manusia, hamba Allah, dan utusan Tuhan, tanpa unsur ketuhanan dan tanpa peran penebusan dosa. Keselamatan tetap kembali pada tauhid, iman, dan amal. Dengan demikian, perbedaan antara Yahudi, Kristen, dan Islam bukan sekadar perbedaan keyakinan, tetapi perbedaan cara memahami hubungan Tuhan, manusia, dan keselamatan. Dan pertanyaan penutup pun mengemuka dengan jernih. Ketika nabi manusia berubah menjadi anak Tuhan dan penebus dosa, apakah itu kelanjutan alami dari tradisi kenabian, atau sebuah transformasi teologis yang lahir dari krisis, tafsir, dan sejarah? Pertanyaan inilah yang membantu kita membaca sejarah agama, bukan dengan emosi, melainkan dengan ketelitian dan dengan kesadaran bahwa perubahan besar seringkali terjadi bukan di satu titik, melainkan melalui loncatan-loncatan pemikiran yang menentukan arah iman hingga hari ini. Untuk memahami mengapa perubahan teologis itu bisa terjadi dan diterima luas, konteks dunia Helenistik tidak bisa diabaikan. Dunia Mediterania pada abad pertama dipenuhi oleh gagasan-gagasan religius yang berbeda dari tradisi Yahudi. Dalam budaya Helenistik, konsep dewa yang turun ke dunia bukanlah hal asing. Banyak mitologi Yunani Romawi mengenal figur ilahi yang menjelma sebagai manusia, berinteraksi dengan dunia, menderita, bahkan mati demi manusia. Gagasan ini sudah hidup lama sebelum kekristenan menyebar. Maka pertanyaan penting kembali muncul dengan tenang namun tajam. Jika Paulus bukan murid Yesus, atas dasar apa penafsirannya menjadi fondasi utama teologi Kristen? Dan sejauh mana ajaran Kristen modern mencerminkan Yesus historis atau refleksi teologis seorang tokoh pasca Yesus? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bertujuan menolak iman, melainkan membantu memahami bagaimana otoritas, sejarah, dan krisis membentuk wajah agama yang kita kenal hari ini.
Paulus muncul dari latar yang berbeda dengan komunitas murid Yesus di Yerusalem. Ia memang berlatar Yahudi, tetapi dibesarkan dalam lingkungan diaspora Yahudi yang sangat dipengaruhi budaya Yunani Romawi. Cara berpikir, bahasa, dan kerangka intelektualnya tidak sepenuhnya sama dengan komunitas Yahudi Palestina yang hidup dekat dengan bait suci dan tradisi rabbinik. Ketika Paulus bergabung dengan gerakan pengikut Yesus, ia membawa perspektif yang berbeda. Ia tidak mengenal Yesus melalui pengalaman historis sebagai guru Yahudi, melainkan melalui refleksi teologis setelah peristiwa kematian Yesus. Dari sinilah muncul konsep-konsep baru yang kemudian menjadi pusat kekristenan. Salah satu konsep terpenting adalah penafsiran Yesus sebagai Kristus penebus. Dalam kerangka ini, Yesus tidak lagi dipahami terutama sebagai nabi atau Mesias manusia, tetapi sebagai figur kosmik yang kematiannya memiliki makna keselamatan universal. Penyaliban, yang sebelumnya dipandang sebagai kegagalan dan kehinaan, ditafsirkan ulang oleh Paulus sebagai rencana ilahi. Kematian bukan kecelakaan sejarah, melainkan bagian dari skema keselamatan Tuhan. Dari sinilah muncul gagasan bahwa darah Yesus menebus dosa manusia. Penafsiran ini berbeda tajam dari kerangka Yahudi. Dalam Yudaisme, penebusan dosa tidak bergantung pada kematian seorang manusia, apalagi Mesias. Dosa ditebus melalui tobat, amal, dan rahmat Tuhan. Maka, konsep penebusan melalui penyaliban adalah inovasi teologis yang lahir dalam konteks baru. Lebih jauh lagi, penafsiran Paulus memungkinkan ajaran Yesus diterima luas oleh bangsa non-Yahudi. Dengan menekankan iman kepada Kristus penebus dan bukan ketaatan pada Taurat, kekristenan menjadi lebih fleksibel dan mudah diakses oleh dunia Romawi Yunani. Dari sudut pandang sejarah, keberhasilan ini bukan semata karena keaslian ajaran, tetapi karena kesesuaian dengan konteks budaya dan spiritual zamannya. Teologi Paulus menjawab kegelisahan eksistensial dunia Helenistik tentang dosa, kematian, dan keselamatan. Namun di titik inilah pertanyaan besar muncul. Jika konsep Yesus sebagai Kristus penebus dan penyaliban sebagai rencana ilahi tidak berasal dari pengajaran Yesus sendiri, melainkan dari penafsiran pasca krisis, lalu di mana posisi ajaran Yesus historis? Dalam Islam, pergeseran ini dipandang sebagai perubahan mendasar. Isa alaihissalam adalah nabi dan Mesias, tetapi bukan penebus dosa dan bukan Tuhan yang dikorbankan. Penyaliban tidak menjadi pusat iman, karena keselamatan tidak dibangun di atas kematian seorang nabi. Maka pertanyaan akhirnya kembali mengemuka dengan jernih. Apakah kekristenan modern lebih merefleksikan ajaran Yesus atau teologi Paulus yang lahir dari krisis dan konteks budaya baru? Dan jika penafsiran baru lahir dari luar komunitas murid inti, sejauh mana ia dapat disebut sebagai kelanjutan murni dari risalah Yesus atau justru sebuah transformasi besar dalam sejarah agama? Pada titik inilah terlihat perubahan konseptual yang paling mendasar. Kenabian bergeser menjadi soteriologi. Fokus ajaran tidak lagi bertumpu pada peran nabi sebagai penyampai wahyu dan penyeru ketaatan, tetapi pada figur penyelamat yang kematiannya dimaknai sebagai jalan keselamatan. Dalam tradisi kenabian Yahudi, tugas utama nabi adalah menyampaikan kehendak Tuhan, mengingatkan umat agar kembali kepada hukum, dan menegakkan etika ilahi dalam kehidupan nyata. Keselamatan dipahami sebagai hasil dari iman, ketaatan, tobat, dan rahmat Tuhan, bukan dari kematian seorang nabi. Namun dalam perkembangan teologi Kristen awal, terutama melalui kerangka Paulus, pusat perhatian bergeser. Yang menjadi inti bukan lagi apa yang diajarkan Yesus, melainkan apa yang terjadi pada Yesus, khususnya kematiannya. Dari sini, teologi penebusan mulai mengambil alih ruang yang sebelumnya diisi oleh kenabian. Yesus tidak lagi diposisikan terutama sebagai nabi yang menyeru kepada Taurat dan Tauhid, tetapi sebagai agen keselamatan kosmik. Perannya bukan sekadar membimbing manusia menuju Tuhan, melainkan menjadi sarana mutlak keselamatan itu sendiri. Perubahan ini membawa implikasi besar. Hukum dan etika kenabian perlahan bergeser ke latar belakang, sementara iman kepada peristiwa penyaliban dan kebangkitan menjadi pusat. Keselamatan tidak lagi dipahami sebagai proses hidup yang taat, tetapi sebagai status yang diperoleh melalui keyakinan. Dari titik krisis inilah,
Penafsiran-penafsiran baru mulai terbentuk. Ketika realitas sejarah tidak sejalan dengan harapan mesianik Yahudi, komunitas pengikut Yesus dihadapkan pada pilihan yang sulit, meninggalkan keyakinan mereka atau menafsir ulang makna peristiwa yang terjadi. Dalam banyak tradisi keagamaan, krisis semacam ini sering menjadi pemicu lahirnya teologi baru. Bukan karena ajaran awal salah, tetapi karena realitas menuntut penjelasan baru agar iman dapat dipertahankan. Hal yang sama tampak jelas dalam fase awal kekristenan. Kematian Yesus yang sebelumnya dipahami sebagai kegagalan, mulai ditafsirkan ulang sebagai penggenapan rencana Tuhan. Narasi penderitaan, pengorbanan, dan keselamatan muncul sebagai kerangka baru untuk memberi makna pada peristiwa yang mengejutkan itu. Ayat-ayat kitab suci Yahudi mulai dibaca kembali dengan kacamata baru. Teks yang sebelumnya tidak dikaitkan dengan Mesias, kini ditafsirkan secara tipologis dan simbolik. Dari sini, lahirlah konsep Mesias yang menderita, sebuah konsep yang tidak dikenal dalam Yudaisme klasik. Proses ini berlangsung bertahap, tidak muncul dalam satu malam, dan tidak disepakati secara seragam oleh semua pengikut awal. Sebagian menerima penafsiran baru, sebagian lainnya tetap berpegang pada kerangka lama. Perbedaan ini menandai adanya dinamika internal dalam komunitas awal. Seiring waktu, penafsiran yang mampu menjawab krisis dan menjangkau komunitas lebih luas menjadi dominan. Terutama ketika ajaran tersebut disampaikan kepada bangsa non-Yahudi, yang tidak terikat pada ekspektasi mesianik Yahudi. Dalam kajian sejarah agama, ini dikenal sebagai proses reinterpretasi pasca peristiwa. Ketika makna teologis dibentuk setelah fakta sejarah terjadi, bukan sebelumnya. Dalam Islam, fase krisis ini tidak menjadi dasar teologi. Karena Isa alaihissalam tidak disalib, maka tidak ada kebutuhan untuk menafsirkan kekalahan sebagai kemenangan. Risalah kenabian tetap konsisten dengan pola sebelumnya. Dari sini tampak bahwa perbedaan besar antar agama tidak selalu bermula dari tokoh yang sama, tetapi dari cara komunitas menanggapi krisis sejarah. Di satu sisi, krisis melahirkan penafsiran baru. Di sisi lain, penolakan terhadap krisis menjaga kesinambungan ajaran. Dan pertanyaan akhirnya tetap terbuka. Apakah penafsiran yang lahir dari krisis harus dipahami sebagai kebenaran wahyu atau sebagai respons manusia terhadap kejutan sejarah? Pertanyaan ini tidak menuntut jawaban emosional, melainkan mengajak kita memahami bahwa iman dan sejarah seringkali berjalan berdampingan dan kadang saling membentuk. Dalam membahas perubahan besar dalam teologi Kristen awal, sosok Paulus tidak dapat diabaikan. Namun satu fakta historis perlu ditegaskan sejak awal. Paulus bukan murid Yesus semasa hidupnya. Paulus tidak termasuk 12 murid. Ia tidak mengikuti Yesus selama masa pengajaran publiknya, tidak menyaksikan langsung ajaran-ajaran Yesus, dan tidak hadir dalam komunitas inti yang dibentuk Yesus di Galilea dan Yerusalem. Sumber-sumber Kristen sendiri menyebutkan bahwa Paulus justru berada di luar lingkaran murid. Bahkan, pada fase awal, ia dikenal sebagai penentang dan penganiaya pengikut Yesus. Ini menunjukkan bahwa hubungan Paulus dengan gerakan Yesus tidak bersifat langsung, melainkan datang belakangan. Klaim kerasulan Paulus berdiri di atas satu dasar utama: pengalaman penglihatan pribadi setelah wafatnya Yesus. Ia tidak menerima pengutusan langsung sebagaimana murid-murid lain yang dipilih selama kehidupan Yesus. Otoritasnya lahir dari pengalaman spiritual yang bersifat subjektif, bukan dari kebersamaan historis. Hal ini menciptakan perbedaan mendasar. Para murid Yesus mengenalnya melalui interaksi sehari-hari, mendengar ajarannya secara langsung, dan memahami misinya dalam konteks Yahudi. Paulus sebaliknya mengenal Yesus melalui refleksi teologis pasca peristiwa. Perbedaan titik awal ini berpengaruh pada cara memahami ajaran. Paulus menafsirkan makna Yesus terutama melalui kematian dan kebangkitan, sementara para murid awal lebih menekankan pengajaran, etika, dan misi kenabian Yesus. Dalam sejarah agama, kondisi ini sering menimbulkan ketegangan. Seseorang yang datang belakangan, dengan otoritas yang berbeda, membawa penafsiran baru yang tidak selalu sejalan dengan komunitas awal. Dan sumber-sumber perjanjian baru sendiri mencatat adanya ketegangan antara Paulus dan sebagian tokoh gereja Yerusalem.
Dari sudut pandang ilmiah, ini bukan tuduhan, melainkan fakta dinamika komunitas. Gereja awal bukan satu suara tunggal, melainkan ruang perdebatan tentang siapa Yesus dan apa makna misinya. Dalam perspektif Islam, posisi ini menjadi lebih jelas. Seorang nabi tidak diikuti oleh ajaran yang dibentuk oleh tokoh di luar lingkaran langsungnya, apalagi jika ajaran itu mengubah prinsip-prinsip dasar kenabian. Dari Yesus sendiri. Di titik ini, pertanyaan penting kembali muncul. Jika Yesus berfungsi sebagai nabi Yahudi, kapan dan oleh siapa agama baru itu dibentuk? Apakah perubahan itu terjadi karena ajaran Yesus sendiri, atau karena interpretasi dan kebutuhan komunitas setelahnya? Pertanyaan-pertanyaan ini mengajak kita melihat sejarah agama dengan jernih, bukan untuk meniadakan iman, melainkan untuk memahami bagaimana iman itu terbentuk. Kematian Yesus menjadi titik balik yang paling mengguncang dalam sejarah gerakan para pengikutnya. Peristiwa ini tidak hanya mengejutkan murid-murid, tetapi juga meruntuhkan harapan Mesias Yahudi yang selama ini mereka pahami. Dalam kerangka mesianik Yahudi, Mesias diharapkan menang, memimpin dan memulihkan, bukan ditangkap, diadili, lalu dieksekusi secara memalukan. Kematian dengan cara seperti ini justru identik dengan kegagalan misi, bukan penggenapan harapan. Karena itu, reaksi awal murid-murid bukanlah keyakinan, melainkan kebingungan, ketakutan, dan kekecewaan. Sumber-sumber Injil sendiri menggambarkan mereka tercerai-berai, bersembunyi, dan kehilangan arah. Tidak ada gambaran bahwa mereka telah siap secara teologis menghadapi kematian Mesias. Di titik inilah terjadi krisis iman. Jika Yesus adalah Mesias, mengapa ia wafat? Jika ia diutus Tuhan, mengapa Tuhan membiarkannya mati? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban dalam kerangka Mesias Yahudi klasik. Krisis ini memaksa komunitas awal untuk melakukan penafsiran ulang. Kematian yang semula dipahami sebagai kegagalan mulai dimaknai ulang sebagai bagian dari rencana Tuhan. Dari sinilah lahir interpretasi-interpretasi baru tentang penderitaan, pengorbanan, dan keselamatan. Namun penting dicatat, penafsiran ini tidak muncul sebelum kematian Yesus, melainkan setelahnya, sebagai upaya memahami realitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Dengan kata lain, teologi lahir sebagai respons terhadap krisis sejarah. Dalam kajian sejarah agama, momen seperti ini sering disebut sebagai teologi pasca tragedi, yakni ketika sebuah komunitas membangun makna baru untuk mempertahankan iman mereka setelah peristiwa yang mengguncang keyakinan dasar. Dalam Islam, krisis ini dipahami secara berbeda. Isa alaihissalam tidak wafat di salib, sehingga tidak ada kegagalan mesianik yang harus ditafsir ulang. Allah menyelamatkannya, dan pengangkatan beliau justru menjaga kehormatan kenabian. Dari sudut pandang sejarah, perbedaan ini menjadi kunci. Di satu sisi, kematian Yesus memicu krisis yang melahirkan teologi baru. Di sisi lain, penolakan atas penyaliban menjaga kesinambungan konsep kenabian tanpa perlu redefinisi besar. Maka pertanyaan penting kembali muncul. Apakah doktrin-doktrin utama kekristenan lahir dari ajaran Yesus sebelum wafat, atau dari upaya murid-murid dan generasi berikutnya untuk menjawab krisis iman yang tak terelakkan? Pertanyaan ini tidak menghakimi, tetapi membantu kita memahami bahwa sejarah agama seringkali dibentuk bukan hanya oleh wahyu, melainkan juga oleh cara manusia merespons kejutan dan krisis dalam sejarah mereka. Dalam kerangka mesianik Yahudi, satu prinsip berdiri sangat jelas. Mesias adalah figur kemenangan, bukan kekalahan. Ia diharapkan memulihkan kehormatan umat, menegakkan keadilan, dan menunjukkan pertolongan Tuhan secara nyata dalam sejarah. Kemenangan Mesias dipahami secara konkret, bukan simbolik. Ia memimpin, menyatukan, dan mengalahkan penindasan. Karena itu, kematian yang bersifat hina dan publik, seperti penyaliban, berada di luar imajinasi mesianik Yahudi. Penyaliban justru dipandang sebagai tanda kehinaan dan kutukan, bukan kemuliaan. Dalam teks-teks Yahudi, tidak ada ekspektasi bahwa Mesias akan mati untuk menebus dosa umat manusia. Tidak ada gagasan bahwa kekalahan fisik adalah jalan kemenangan spiritual. Sebaliknya, Mesias diharapkan hidup dan berhasil, bukan gugur di tangan musuh. Inilah sebabnya mengapa penyaliban
jika dipahami sebagai fakta sejarah, menjadi batu sandungan besar bagi orang Yahudi. Bagi mereka, Mesias yang disalib bukan Mesias yang gagal sedikit, tetapi Mesias yang tidak memenuhi definisi dasar. Reaksi murid-murid mencerminkan kerangka ini. Mereka tidak menyambut kematian Yesus sebagai kemenangan rohani, melainkan sebagai kehancuran harapan. Kekecewaan mereka menunjukkan bahwa konsep Mesias yang menang melalui kematian belum ada sebelum peristiwa itu terjadi. Barulah setelah peristiwa tersebut, muncul penafsiran baru, bahwa kekalahan justru adalah kemenangan, bahwa kematian adalah jalan keselamatan, dan bahwa penderitaan memiliki makna penebusan. Penafsiran ini menandai pergeseran besar dari pemahaman Mesias sebelumnya. Ajaran Yesus, sebagaimana direkam dalam sumber-sumber Injil, bergerak konsisten dalam kerangka Taurat dan misi kenabian kepada Bani Israel. Ia tidak datang membawa kitab baru, tidak memperkenalkan hukum baru, dan tidak mengklaim otoritas di luar wahyu Tuhan yang telah dikenal komunitas Yahudi. Dalam banyak pernyataannya, Yesus justru menegaskan keberlanjutan hukum Musa. Ia mengajarkan etika, ibadah, dan kepatuhan yang selaras dengan Taurat. Kritik-kritiknya terhadap sebagian ahli agama bukanlah penolakan terhadap hukum, melainkan terhadap penyimpangan praktik dan formalitas kosong. Salah satu pernyataan yang paling jelas adalah kalimat dalam Injil, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Pernyataan ini menunjukkan batas misi yang tegas dan spesifik. Yesus memahami dirinya sebagai utusan Tuhan bagi komunitas tertentu, bukan sebagai pembawa agama universal bagi seluruh umat manusia pada masa hidupnya. Konteks pernyataan ini penting. Dalam tradisi kenabian Yahudi, para nabi memang diutus kepada kaum mereka sendiri. Musa kepada Bani Israel, para nabi setelahnya kepada komunitas Yahudi yang menyimpang. Yesus berdiri dalam pola kenabian yang sama. Pengajaran Yesus pun ditujukan kepada orang-orang Yahudi, menggunakan rujukan Taurat dan kitab para nabi. Ia tidak mengajarkan penghapusan hukum makanan, tidak meniadakan sunat, dan tidak menyeru pembentukan komunitas religius terpisah dari Yudaisme. Karena itu, klaim bahwa Yesus sejak awal membawa agama baru berskala global menjadi persoalan serius dalam kajian sejarah. Jika misi beliau dibatasi pada Israel, lalu dari mana muncul gagasan universalitas kekristenan? Jawaban atas pertanyaan ini membawa kita ke fase pasca Yesus. Setelah beliau tidak lagi hadir, misi mulai meluas ke bangsa non-Yahudi. Di titik inilah penafsiran ajaran Yesus mengalami penyesuaian dengan konteks baru. Dalam Islam, pembatasan misi ini ditegaskan kembali. Isa alaihissalam diutus khusus kepada Bani Israel, sementara risalah universal datang melalui Nabi Muhammad. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih misi kenabian. Maka muncul pertanyaan yang tak terelakkan. Jika Yesus mengajarkan Taurat dan menyatakan dirinya diutus kepada Israel, atas dasar apa ajarannya kemudian dilepaskan dari Taurat dan diperluas menjadi agama global dengan hukum dan teologi baru? Pertanyaan ini tidak meniadakan keimanan siapapun, tetapi membuka ruang untuk melihat bahwa sejarah agama tidak hanya dibentuk oleh ajaran tokoh sentral, melainkan juga oleh tafsir, kebutuhan dakwah, dan realitas sosial setelahnya. Dan justru di sanalah perubahan besar itu mulai terlihat. Jika seluruh data historis dan teks awal dikumpulkan secara utuh, gambaran yang muncul tentang Yesus pada masa hidupnya adalah gambaran seorang nabi Yahudi, bukan pendiri agama baru. Ia hadir di tengah tradisi yang sudah mapan, berbicara kepada komunitas yang sudah memiliki kitab, hukum, dan sistem ibadah. Dalam pola sejarah agama-agama Ibrahimik, pendiri agama baru biasanya membawa identitas yang jelas, hukum baru, ritual baru, komunitas baru yang terpisah, serta klaim misi universal sejak awal. Ciri-ciri ini tidak tampak dalam aktivitas Yesus selama hidupnya. Yesus tidak menamai pengikutnya sebagai komunitas agama baru. Ia tidak memisahkan mereka dari sinagoga. Ia tidak membangun struktur kepemimpinan religius yang berdiri di luar Yudaisme. Bahkan setelah beliau wafat, para pengikut awalnya masih beribadah di bait suci dan mematuhi hukum Taurat. Fungsi Yesus lebih tepat dipahami sebagai pembaru internal, seorang nabi yang menyeru kembali kepada kemurnian ibadah dan etika Taurat.
Ia mengkritik penyimpangan moral dan penafsiran yang kaku, tetapi tetap mengakui otoritas hukum Tuhan. Dalam kajian akademik modern, banyak sejarawan agama membedakan antara Yesus historis dan kekristenan institusional. Yesus historis bergerak dalam dunia Yahudi abad pertama, sementara kekristenan sebagai agama terpisah baru terbentuk melalui proses panjang setelahnya. Peralihan dari gerakan Yahudi internal menjadi agama global terjadi secara bertahap, terutama ketika ajaran Yesus ditafsirkan ulang dalam konteks bangsa non-Yahudi. Di fase inilah identitas baru mulai dibentuk, bukan oleh Yesus sendiri, tetapi oleh komunitas dan pemikir setelahnya. Dalam perspektif Islam, kesimpulan ini selaras. Isa alaihi salam adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, membawa petunjuk Tuhan, menguatkan Taurat, dan menyeru kepada Tauhid. Ia bukan pendiri agama baru dan tidak pernah mengajarkan penyembahan kepada dirinya. Dengan demikian, menyebut Yesus sebagai pendiri kekristenan dalam pengertian institusional adalah penyederhanaan sejarah. Lebih tepat dikatakan bahwa kekristenan adalah hasil perkembangan pasca Yesus, bukan ciptaan langsung. Pertanyaan terakhir pun muncul secara alami dan tak terhindarkan. Jika Tuhan bisa menjadi manusia, apalagi batas antara Khalik dan makhluk? Dan jika konsep ini tidak dikenal oleh para nabi sebelumnya, dari mana sebenarnya ia berasal? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuka ruang bagi siapapun untuk menilai perubahan besar dari nabi, ke Mesias, hingga ke konsep Tuhan yang berinkarnasi. Sebuah transformasi yang mengubah wajah agama selamanya. Dalam tradisi Yahudi, konsep Mesias tidak pernah keluar dari batas kemanusiaan. Mesias dipahami sebagai manusia biasa yang dipilih dan diurapi Tuhan untuk tugas sejarah tertentu, bukan makhluk ilahi dan bukan perwujudan Tuhan di bumi. Istilah Masyiach sendiri berarti yang diurapi. Pengurapan ini bersifat simbolik dan politis religius, seperti pengurapan raja atau imam. Daud disebut Mesias, Sulaiman disebut Mesias, bahkan raja-raja lain dalam Tanakh pun pernah menyandang gelar ini. Tanpa satu pun dari mereka dipahami sebagai Tuhan. Mesias Yahudi diharapkan lahir dari garis keturunan manusia, hidup sebagai manusia, memimpin sebagai manusia, dan wafat sebagai manusia. Ia tidak disembah, tidak dimintai doa, dan tidak menjadi objek ibadah. Perannya adalah menjalankan kehendak Tuhan, bukan menggantikan posisi Tuhan. Ciri utama Mesias dalam Yahudi justru bersifat duniawi dan historis. Memimpin Bani Israel, menegakkan kembali hukum Taurat, menghadirkan keadilan sosial, dan membawa perdamaian nyata di dunia. Tidak ada konsep penghapusan dosa melalui darah Mesias. Tidak ada gagasan keselamatan melalui kematian Mesias. Dosa ditebus melalui tobat, amal saleh, dan ketaatan kepada hukum Tuhan. Karena itu, dalam pandangan Yahudi, gagasan bahwa Mesias harus menderita, disalib, lalu menjadi jalan keselamatan spiritual adalah sesuatu yang asing. Lebih jauh lagi, menganggap Mesias sebagai Tuhan dianggap melanggar prinsip paling mendasar, keesaan Tuhan yang mutlak. Secara historis, tidak ada perdebatan serius bahwa Yesus lahir, tumbuh, dan hidup sepenuhnya dalam tradisi Yahudi. Ia lahir dari keluarga Yahudi, disunat menurut hukum Taurat, dan dibesarkan dalam lingkungan keagamaan Yahudi abad pertama. Bahasa, simbol, dan rujukan keagamaannya adalah bahasa dan teks Yahudi. Ia berbicara dalam konteks Taurat, para nabi, dan tradisi Bani Israel. Perumpamaan-perumpamaannya berakar pada kehidupan agraris Yahudi, hukum Musa, dan etika para nabi terdahulu. Dalam Injil-Injil kanonik sendiri, Yesus digambarkan menghadiri sinagoga, merayakan hari-hari besar Yahudi, dan mengajarkan hukum Tuhan kepada komunitas Yahudi. Ia tidak pernah memisahkan dirinya dari identitas tersebut dan tidak pernah menyatakan diri keluar dari kerangka agama Yahudi. Lebih dari itu, Yesus menegaskan kesetiaannya kepada hukum Taurat. Ia tidak datang untuk membatalkan hukum, tetapi untuk menegakkannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa misi Yesus pada masa hidupnya masih bergerak sepenuhnya dalam kerangka kenabian dan reformasi internal Yahudi. Pengikut awal Yesus pun adalah orang-orang Yahudi. Mereka tetap menjalankan Taurat, tetap beribadah di bait suci, dan memandang diri mereka sebagai bagian dari komunitas Yahudi.
bukan sebagai penganut agama baru. Fakta ini membawa implikasi penting. Jika Yesus hidup dan mengajar sebagai seorang Yahudi, maka pertanyaan yang muncul adalah, kapan dan bagaimana ajarannya berubah menjadi sistem teologi yang berbeda dari Yudaisme? Perubahan ini tidak terjadi secara instan. Ia muncul setelah peristiwa-peristiwa Paskah Yesus, ketika ajarannya ditafsirkan ulang dalam konteks budaya non-Yahudi. Di titik inilah konsep-konsep baru mulai masuk dan berkembang. Dalam kajian sejarah agama, perbedaan antara Yesus historis dan Kristus teologis menjadi pembahasan utama. Yesus historis adalah seorang Yahudi yang mengajarkan tauhid dan etika kenabian. Kristus teologis adalah konstruksi iman yang berkembang dalam komunitas Kristen awal. Dari sudut pandang Islam, hal ini menjadi jelas. Isa alaihissalam dipahami sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel, hidup sebagai hamba Allah, dan menyeru kepada penyembahan Tuhan yang esa, tanpa pernah mengajarkan penyembahan terhadap dirinya. Maka pertanyaan kunci kembali muncul dengan tenang namun tajam. Jika Yesus lahir dan hidup sebagai Yahudi, mengapa agama yang lahir atas namanya justru keluar dari kerangka Yahudi? Di titik mana transformasi itu terjadi? Pada masa Yesus atau setelahnya? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menyerang iman siapapun, melainkan untuk memahami bagaimana sejarah, tafsir, dan budaya dapat membentuk wajah agama yang kita kenal hari ini. Fungsi penting lain dari Mesias, Masyiach dalam tradisi Yahudi adalah memulihkan hukum Taurat, bukan menggantikannya. Mesias diharapkan mengembalikan kehidupan umat kepada ketaatan penuh terhadap hukum Tuhan yang telah diturunkan sebelumnya. Ia hadir ketika Taurat diabaikan, diselewengkan, atau tidak ditegakkan secara adil. Pemulihan ini bersifat praktis dan nyata. Mesias memimpin umat agar kembali menjalankan perintah Tuhan dalam ibadah, etika, dan kehidupan sosial. Taurat tetap menjadi standar kebenaran, dan Mesias justru berfungsi sebagai penjaga serta penegaknya. Tidak ada konsep bahwa Mesias datang untuk membatalkan hukum atau menggantinya dengan sistem keselamatan baru. Dalam kerangka ini, kesetiaan kepada Taurat adalah ukuran keberhasilan Mesias. Jika hukum Tuhan ditegakkan, keadilan terwujud, dan umat kembali hidup sesuai perjanjian, maka misi Mesias dianggap berjalan. Jika tidak, maka klaim mesianik belum terpenuhi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Yahudi, Mesias tidak membawa agama baru. Ia tidak memperkenalkan doktrin teologis yang berbeda secara fundamental. Ia bekerja di dalam tradisi, bukan di luar atau melawannya. Karena itu, Mesias selalu dipahami sebagai kelanjutan, bukan pemutusan. Disinilah kontras dengan teologi Kristen awal menjadi semakin jelas. Ketika Taurat tidak lagi dianggap mengikat, dan keselamatan dipisahkan dari ketaatan hukum, maka konsep Mesias pun berubah secara mendasar. Ia tidak lagi berfungsi sebagai pemulih hukum Tuhan, tetapi sebagai pusat keselamatan yang berdiri di luar hukum. Perubahan ini menandai pergeseran besar, dari Mesias sebagai penegak Taurat, menjadi Mesias sebagai pengganti peran Taurat dalam keselamatan. Dan dari titik inilah pertanyaan kunci kembali mengemuka. Jika Mesias seharusnya memulihkan hukum Tuhan, mengapa dalam teologi berikutnya hukum itu justru ditinggalkan? Disinilah perubahan konsep mencapai bentuknya yang paling mendasar. Dalam teologi Kristen, Yesus tidak lagi dipahami hanya sebagai Mesias manusia yang diurapi, tetapi sebagai anak Tuhan dan penebus dosa umat manusia. Dua konsep ini tidak berasal dari kerangka mesianik Yahudi, melainkan dari perkembangan teologis setelah masa Yesus. Istilah anak Tuhan dalam tradisi Yahudi bersifat metaforis. Ia digunakan untuk menyebut hamba Tuhan, umat pilihan, atau raja yang mendapat perlindungan ilahi, tanpa makna ketuhanan literal. Namun dalam teologi Kristen, istilah ini mengalami perluasan makna yang signifikan. Ia tidak lagi sekadar gelar kehormatan, tetapi dipahami sebagai status ontologis yang menghubungkan Yesus dengan hakikat ilahi. Perubahan ini membawa konsekuensi besar. Ketika Mesias dipahami sebagai anak Tuhan dalam pengertian ilahi, maka batas antara manusia dan Tuhan mulai bergeser. Yesus tidak lagi hanya diutus oleh Tuhan, tetapi dipahami sebagai memiliki relasi hakiki dengan Tuhan.
Dari sinilah berkembang doktrin-doktrin kristologis yang kemudian dirumuskan secara sistematis oleh gereja. Konsep kedua yang tak kalah penting adalah penebusan dosa. Dalam tradisi Yahudi, dosa ditebus melalui tobat, ketaatan, dan rahmat Tuhan. Tidak ada konsep bahwa seorang manusia, termasuk Mesias, menanggung dosa umat secara metafisik. Namun dalam teologi Kristen, kematian Yesus dimaknai sebagai pengorbanan penebus dosa seluruh manusia. Dengan pemaknaan ini, peristiwa kematian Yesus tidak lagi sekadar tragedi sejarah, tetapi menjadi pusat keselamatan. Keselamatan tidak lagi terutama melalui ketaatan pada hukum Tuhan, melainkan melalui iman kepada pengorbanan Yesus. Inilah pergeseran besar dari agama berbasis hukum dan pertobatan menuju agama berbasis teologi penebusan. Perlu ditegaskan secara jernih, konsep anak Tuhan dan penebusan dosa tidak ditemukan dalam definisi Mesias Yahudi. Keduanya adalah hasil perkembangan teologis Kristen awal yang dibentuk melalui penafsiran, refleksi, dan perdebatan panjang dalam konteks budaya Yunani Romawi. Dengan demikian, yang berubah bukan hanya gelar Mesias, tetapi fungsi, makna, dan posisi Yesus dalam agama. Dari pemimpin manusia yang diurapi, ia menjadi pusat iman, objek penyembahan, dan dasar keselamatan. Dan disinilah pertanyaan kunci kembali muncul dengan sangat tajam. Ketika Mesias berubah menjadi anak Tuhan dan penebus dosa, apakah kita masih berbicara tentang konsep Mesias Yahudi? Atau sudah memasuki kerangka agama yang sama sekali baru? Pertanyaan ini menjadi titik balik untuk memahami transformasi besar dari tradisi kenabian Yahudi menuju teologi Kristen.